Number one hit music station Prambors Radio. Kaulah muda, selamat datang kembali di Cari Talk special episode. Kali ini episodenya agak sedikit berbeda. Ini spesial karena namanya Cari Talks kesana kemari. First of all, gue pengen say thanks untuk Expose yang udah nyiapin venue sekeren ini. Kopinya enak-enak banget. Dan hari ini gue udah barengan sama gestar yang gak kalah keren juga. Ada Amrik Dinata. Halo. Wih, banyak fansnya ternyata kaulah muda. Banyak fansnya Amrik Dinata. Amrik, apa kabar bro? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. sehat ya. Amrik Dinata yang banyak orang kenal sebagai ilustrator atau graphic designer. Graphic designer. Gue selalu tertarik untuk ngobrol barengan sama orang yang ngerti akan ilustrator, graphic designer. Karena jujur gue pengen banget bisa jadi kayak lo. Yeah. Tapi kayaknya agak susah kali ya. Gampang sih, maksudnya yang penting niat aja sih. Yang penting niat Soal adanya wadah atau enggaknya, kalau udah ada niat ya pasti usaha cari wadahnya sih. Oke. Iya. Kendala dari gue karena gue males. itu Amrik kendala. Dinata, graphic designer. Awal mula lu menterjun di dunia seperti ini, itu karena emang menurut lu passion lu di situ atau kayak gimana tuh brother? Nah, pertama tuh gua gambar nih, senang gambar gitu kan. Oke. Sambil minum ya? Iya, boleh. Jadi pertama senang gambar. Tuh gimana nih kalau gambar kan sekarang kurang menghasilkan menurut gua ya pribadi. Agak kurang menghasilkan. Kurang menghasilkan atau kurang diapresiasi nih? Beda tipis. Oh, beda tipis. Oke. Jadi kalau misalnya gambar ya gambar doang gitu. Gambar habis gambar ngupload ya gitu-gitu aja kan. Gue coba tuh desain pas apa ya? Pas lagi happeningnya tuh rumput dihijauin. Gue pertama tuh yang kayak kenal Photoshop kayak sayap-sayapan gitu rumput dihijauin. Jadi berawal dari situ gua udah kayak kenal Photoshop. Jadi kayak sembarang tuh. Jadi kalau misalnya gua ke warnet gitu kan. Wih, zaman-zaman warnet berarti udah jadul banget cuy. Gua sampai download Photoshop di warnet. Iya. Gokil. Jadi gua ke warnet tuh teman-teman editin dong zombie gitu kan ada tuh yang kayak robekin gitu. Jadi gua tuh dari situ pas kuliah pas selesai SMA gua tuh kayak ikut gitu seminar workshop gitu. Oke. Teman-teman. Oh, ternyata nih keren nih kalau misalnya menghasilkan dari hobi gitu kan. Jadi gue kerja tuh. Abis lulus SMA gue kerja. Pertama kerja di percetakan, boy. Percetakan? Iya. Sumpah. Harusnya tuh gue kerja desain kan di sana. Tapi ngelis nama-nama gitu. Iya, jadi nggak sesuai gitu. Oh, awalnya nggak sesuai. Iya. Berarti lu adalah tipikal orang yang menerapkan pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar. Betul. Habis itu gue kerja di kayak apa ya? Lu pernah lihat mobil nggak? Terus ada stiker-stikernya gitu. Ya elah, mobil kantor gue kayak gitu cuy. Terus gue kerja di situ desain gitu kayak mobil truk gitu kan kata-katanya gitu. Ngedesain terus ngeprint ada kayak berarti gitu. di balik tulisan truk Amrik Dinata adalah salah satu pembuatnya. Gue pernah tuh 2000 berapa ya 2012 tuh. Gua kerja. Berarti kalau kita mau throwback ke belakang, awal mula lu menjadi seperti ini itu mulai dari tahun berapa tuh? Tahun berapa SMA gue udah desain iseng kayak desain baju tapi nempel doang nggak sampai di print gitu. Oh iya benar. Pas gue selesai SMA ya kembali ke kerja kayak gitu yang tadi. Oke, lanjut lagi yang awalnya lu pernah ngedesain pernah kerja di percetakan, lu sempat juga ngedesain stiker-stiker yang ada di mobil bahkan sampai ke mobil truk. Iya. Terus journey lu sampai kemana-mana tuh sampai di titik ini? Jadi pas setelah itu gua memutuskan untuk kuliah nih. Kan 2 tahun gua nganggur. Gua kuliah. Jadi gua daftar tuh di beberapa universitas di Makassar. Terus lu ngambil di kafe gitu enggak sih? Enggak, boy. Enggak. Jadi gua ngambil ilmu komunikasi. Di salah satu kampus swasta. Nah, dari situ tuh gua ada temen nih, Rick. Boleh ini enggak bantu desain buat baju gua? Desain baju. Ini masih kerja nabi kali ya. Iya, masih kerja kotak, rokok, dibayar 2M. Makasih Mas. Gua tuh tipe orang yang kayak gua disuruh gambar, gua udah seneng. Gua udah disuruh desain, gua udah seneng. Gak peduli bayaran tuh belakangan lah. Iya. Even cuma dibayar pakai teh kotak, bayar pakai rokok mungkin. Kalau misalnya diapresiasi di baju, gua udah seneng. Berarti awalnya lu itu tipikal orang yang
ketika orang minta tolong ke lu itu artinya orang udah punya trust kalau lu tuh bisa gambar. Iya. Oke, Iya. I see. Terus. Terus abis itu si brand ini udah udah nggak ada tuh. Jadi gue fokus kuliah, terus bergaul tuh, tambah relasi kiri kanan tuh, sampai gue dibilang, lu mau ngapain sih bergaul mulu lu? Di sisi lain gue tuh di pergaulan kayak, oke, gue cari apa yang bisa gue dapat dari sini nih, dan timbal baliknya apa yang bisa gue kasih di orang ini nih, di pergaulan ini nih. Jadi gue tuh kayak ini pergaulannya kayak negatif nih, gue tetap masuk tapi ngambil positifnya doang. Benar. Ya gua pergaulan ini, jadi di satu pergaulan tuh misalnya nih, gua ada satu pergaulan nih, di satu pergaulan itu gua dapat satu temen aja yang betul-betul kayak nyambung bareng nih. Jadi gua tuh dibawa ke temannya lagi, jadi circle-nya tuh kayak ke sana sini, ngoper ya, sampai gua dapat ada tuh brand lokal sampai sekarang lumayan cakep sih. Namanya adalah. Jadi gua kerja di situ selama 2 sampai 3 tahun. Sampai sekarang masih? Udah enggak. Iya. Tapi itu yang ngebuat lu menjadi seperti sekarang ya, journey itu yang ngebuat lu sampai seperti sekarang. Tapi kalau kita ngomongin turning point nih, lu menurut lu dari tahun 2012 mungkin sampai sekarang lu ngerjain kayak gini, lu ngerasa turning point lu tuh ada di mana cuy? Kayak mungkin pas lu ngerjain sebuah project ini lu ngerasa kayak, wah ini kayaknya gue udah bisa banget nih, gue udah bisa ngejual karya gue nih. Itu pas di titik mana tuh, Bray? Pas di ada tuh yang lama ya, tempat gue ada lama tuh. Gue tuh di selain desain grafis, gue bikin instalasi gitu, woy. Instalasi? Buat foto lookbook mereka. Jadi gue tuh kayak pas udah beres tuh, orang pada foto-foto nih kan. Gue tuh duduk kayak liatin, gue bisa nih, gue pede banget tuh di situ, gue pede. Gue bisa nih. Jadi mulai mungkin dari instalasi itu sih. Sampai sekarang selain desain, gue juga kayak ngedirect aktiviti brand-brand gitu. Akhirnya sampai sekarang berjalan mulus lah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti ngomongin soal itu kan lu pasti punya referensi tersendiri, punya inspirasi tersendiri. Awal lu ngebentuk lu jadi seperti sekarang, lu ada ngeliat seseorang gak sih kayak, gue tuh pernah ngeliat ini sampai akhirnya gue kepikiran untuk menjadi seperti kayak dia juga. Nah justru itu boy, gue gak munafik ya. Kayak tuh kalau ditanya, Rick, lu inspirasinya dari mana? Inspirasi lu dari mana nih? Dari orang ini. Gue nggak tahu seniman boy. Nggak tahu. Iya, gue penggambar. Sumpah gue nggak tahu. Satu nama seniman lu tahu nggak? Atau sama sekali nggak ada? Ada sih satu, cuma kayak ya gitu-gitu doang, lihat-lihat doang. Kayak Sumpah lu. Stepi. Festivalis kan, Alip John gitu Alip doang. John. Tapi kalau telusurin lu nge-breakdown nggak sampai situ? Apalagi kayak seniman dulu kan. Gue nggak, gue gambar juga kayak ya udah gue gambar. Berarti teknik lu ngegambar lu tahu dari mana cuy? Apakah pure otodidak kah atau lu emang belajar mungkin dari YouTube atau dari mana gitu? Kebiasaan aja sih boy. Kebiasaan aja. Kebiasaan tuh gue tuh kayak ya gambar kan, genre gambar gue tuh kayak random tuh gitu. Random gitu. Cuma ya? kayak fokus ke merah hitam gitu kan. Kalau ngomongin gambar gitu kan. Ngomongin soal warna lu lebih fokus ke merah dan hitam. Kenapa merah tuh boy? hitam. Merah hitam apa nih? PDIP? Enggak. Bahaya tuh boy. PDIPT tadi maksud gua. PDIPT ada T-nya di belakang. Balik-balik kita hilang boy. Enggak. Terus. Di mana tadi ya? Jadi warna merah hitam. Ya merah hitam. Terus ya kayak awal mula tuh kayak nyokap gue capek ini boy, gue tahu gambar nih. Capek negur. Enggak, kan gue tuh sering tuh dapat kayak tugas-tugas ngegambar gitu kan. Terus yang gambar tuh tetangga gue boy, dibayar masih 5.000 rupiah tuh bikin 5.000? kaligrafi. Nah hampir tuh setiap 2 minggu ada kan, kayak misalnya SMP kan ada kayak seni-seni kayak tipografi, kaligrafi gitu kan. Nyokap gua ngeluarin duit 5.000 per 2 minggu buat itu, sampai bosan nih lihat tetangga gua nih datang ke rumah nih. Terus gue ditanya nih, gimana sih, kenapa nggak bisa gambar aja, ntar belajar deh, lu cari tempat les gitu kan. Gue nggak mau kan, tapi tetap di push tuh, sampai gua bosan tuh dengar kayak gambar dong. Alhasil gua kan kalau misalnya di pelajaran tuh gua kasarnya nggak masuk tuh kan, matematika. Benar. Terus gue tuh latihan gambarnya tuh di belakang buku boy. Benar. Iya, Dragon Ball Z. Setuju. Berarti kita sama coy, karena
emang ada beberapa anak tuh yang gua bahkan sampai sekarang ya, gue tuh kalau ngeliat buku-buku teman gue, entah itu binder kuliahan atau buku sekolah segala macam, gue tuh pasti ngeliat halaman belakangnya coy. Gue pasti ngeliat gambar-gambar apa ya. Sampai guru gua nangis gua gambarin boy, sumpah. Sumpah lo. Iya, sumpah. Berarti lo bisa gambar muka juga gitu? Enggak terlalu, cuma karikatur bisa. Karikatur bisa. Iya. Gokil. Tapi kalau ngomong soal gambar, lo bisa gambar apa aja? Ya gimana ya? Gambar yang realistis belum bisa, cuma kayak abstrak, maksudnya karakter bisa. Oke lah ya. Nah, oke. Yang lu pakai sekarang ini gambaran lu bukan? Iya. Iya. Nah, ini menariknya kaula muda. Iya. Hari ini Amrik make hoodie ya. Make hoodie, make topi. Iya. Ini hasil gambarnya Doi nih. Iya. Gokil. Ini brand apa sih? Hiket, boy. Hiket ya. Hiket. Lu part dari situ juga ya? Iya. Part dari Hiket. Nah, mungkin ada kaula muda yang beberapa udah tahu. Dan mungkin ada yang belum tahu kalau Amrik ini bisa dibilang part of Hikets lah ya. Iya. Terbentuknya Hikets karena apa tuh boy? Lucu sih nih boy. Gua sama si Rian. Siapa? Rian Adrian. Ya si Adrian. Gua tuh kayak sering DM-an nih, sering DM-an di Instagram gitu kan. Terus gua tipe orang yang suka jalan sendiri boy. Suka jalan sendiri? Ya, dari kampus kan, ke MIPA, makan gitu kan. Dia juga jalan sendiri waktu itu. Akhirnya? Gue belum pernah ngobrol, ketemu gitu kan, cuma di Instagram. Gue lihat nih si Rian, gue sapa kan, makan, ayo gua ajakin udah makan. ngobrol kan, kita makan nih. Abis makan, kita ngobrol nih, sampai dalam-dalam gitu. Gue ngobrol berdua sampai kayak betul-betul bahas gaji boy. Buset? Iya. Bahas gaji, terus dia bahas tuh gajinya sekian nih lumayan. Terus kan gua udah di brand yang kemarin yang satu kan, adalah. Terus gua bilang kenapa nggak bikin brand? Ya udah kalau lu bisa bantu gue ya udah, ayo kita jalan nih, ayo. Berarti Hikets ini lu sama Adrian, dua kepala. Ya, berdua. Oke. Nah, habis itu pas bikin nih produksi COVID boy. Oh berarti Hikets ini terbentuk di 2020 awal atau 2019 akhir? 2020 awal. 2020 awal. Nah ini menarik banget. Gue selalu tertarik ketika ngobrol barengan sama orang, entah itu seniman, entah itu musisi, filmmaker atau apapun itu, ketika dia ngebuat sebuah proyekan dan itu terbentuknya di tahun 2020 awal, gue pasti nanyain kayak gini. 2020 awal kan bisa dibilang awal masuknya pandemi ke Indonesia, masuk di Makassar juga. Pandemi kemarin ngebuat lu jadi tambah sulit bergerak atau justru ngebuat lu menjadi lebih produktif coy? Lebih produktif ya kan? Iya. Soalnya kayak kerja desain di rumah. Cuma paling kendalanya di kemarin tuh pas barang udah jadi nih, produk-produk udah jadi nih. Terus pandemi, jadi kita agak lega dikit karena nggak mikirin produksi lagi. Jadi tinggal mikirin gimana nih biar bisa terjual gitu kan. Bisnisnya yang dipikirin lagi. Nah terus kalau pas COVID tuh kan kebanyakan nih orang nongkrong nih di rumah. Jadi kita perkuatnya di visualnya nih. Itu dia. Jualan online gitu-gitu. Karena jadi kan kita bisa ngambil kesempatan orang yang lagi stay di rumah. Betul, apalagi orang kalau di rumah tuh pandemi orang tiba-tiba jadi impulsif gitu ya kan. Gak tau mau ngapain, tiba-tiba scroll. Wah ada brand baru nih, ada Hikets nih. Oke, berarti lu memanfaatkan momen ya bisa dibilang. Iya betul. Berarti lu termasuk orang yang berhasil survive di masa pandemi. Amin. Oke, I see. Karena gue tuh senang banget ngajakin orang ngobrol apa yang terjadi di pandemi 2020 kemarin. Itu kacau sih, kayaknya semua kena ya. Parah. Oke, lanjutin lagi Hikets. Sampai sekarang berarti udah 2020 udah jalan 2 tahun ya? Iya 2 tahun. Menurut lu nih Hikets perkembangannya gimana coy sekarang nih? Berarti gue potong. Hikets emang base dari Makassar emang? Awalnya Makassar boy. Sekarang? Awalnya Makassar pas Sirian pindah ke Jakarta, jadi Jakarta Bandung. Tapi sekarang lebih ke Indonesia aja sih. Lebih ke universal dalam arti Indonesia. Iya Indonesia aja. Oke, berarti lo bisa dibilang udah nyabut perlahan base Makassarnya dipindahin Jakarta Bandung gitu. Tetap ada. Tapi kalau misalnya ditulis tuh kayak Makassar Indonesia Bandung, Makassar Jakarta Bandung tuh kayak kepanjangan. Jadi Indonesia aja. Iya. Oke, Hikets so far udah ngerilis berapa artikel coy? Berapa ya? Sekarang udah drop 11. Gak tahu artikelnya berapa. Tapi gini, gua kan termasuk salah satu orang yang ngikutin perkembangan
apa sih namanya brand-brand lokal nih khususnya Makassar. Iya. Gue kenal dengan banyak banget founder-founder brand lokal Makassar dan rata-rata ini gue nggak menyamakan ya, tapi menurut gue mereka itu ngebuat per season gitu loh. Iya, Spring summer, fall winter, ya kan? Itu menurut gue oke. Karena bahkan brand luar pun seperti itu juga. Kalau dari Hikets apakah seperti itu juga atau kayak gimana coy? Dulu sih seperti itu, woy. Tapi kan sekarang kayak kalau gua pikir nih sama si Rian Adrian nih, kayak kayaknya cuaca Indonesia nih susah nih ditebak. Susah, Iya. benar. Kemarin tuh bulan gini winter, bulan gini spring. Ya udah deh, kita buka aja deh dari kayak kita lepas aja dari visual sama gitu, nggak usah deh. Berarti kayak lu udah caption, ngelepas spring summer fall winter Iya, gitu lu udah lepas. Iya. Paling kalau ada activity masih ada tuh. Nah ini jawaban yang kayak gini gue tunggu. Jawaban yang nyeleneh tapi kayak orang berpikir ya juga ya. Bisa Iya. dibilang Indonesia ini cuacanya agak sulit ditebak juga. Iya, sulit. Kadang musim hujan tiba-tiba panas, kadang panas tiba-tiba hujan. Kan Jadi kita nggak serba enak salah ya. juga. Iya. Bener oke. Kita bilang winter, ngeluarin hoodie nih, ternyata produksinya telat, masuk summer, jadi nggak betul. enak. Jadi Itu mending dia, cari itu aman dia. aja dah. Cari aman aja ya. Oke, dan kemarin gua ngelihat ini ada sebuah movement dari lo yang gokil parah sih. Waktu itu gue belum kenal lo, gue cuma ngeliat story yang tadi gue bilang, gue kenal dengan banyak banget founder brand lokal di Makassar. Gue ngeliat storyan mereka semua itu datang di sebuah movement yang lo bikin, ada runway. Oh iya. Itu runway dari Hikets dan juga Miracle ya. Iya. Miracle ini dari mana cuy? Dari Bandung dia. Dari Bandung. Iya, dia Berarti Miracle ini teman lo juga? Iya, teman juga. Temen akhirnya berkolaborasi ngebuat sebuah runway di Bandung gitu. Itu awal kepikiran untuk ngebuat seperti itu kenapa, Bre? Jadi kalau gua sama si Rian tuh setiap tahun ngelis boy. Ngelis kayak siapa lagi nih yang mau collab nih. Jadi tertata gitu. oke. Nah, kebetulan kemarin kita lihat movement si Miracle kacau juga di Bandung nih. Jadi Goks kenapa juga enggak nih. nih? Kita lihat kita nih dari Makassar, nggak tahu apa-apa nih. Terus si Rian juga kan stay di Bandung. Terus kayak gimana nih kita bikin acara di Bandung aja dah. Biar Hiket juga agak trafficnya agak naik nih di Ya, Bandung. benar. Karena si Miracle ini. Bandung Jadi bisa dibilang kota fashion banget ya. nah, betul. Karena kan kalau dilihat dari insight yang jajan Hiket nih kebanyakan tuh kayak daerah Jakarta, dari Oh iya. Bandung masih kurang, boy. Jadi kita collab nih sama salah satu brand Bandung dan si Miracle juga ngajakin, ya udah CC aja kita jalan. Konsepnya gokil menurut gua, dari pemilihan venue terus konsep segala macam, karena gua ngikutin banget tuh. Iya. Gua ngeliat storyan teman-teman gua, kok asik juga. Kok gua nggak diundang? Nggak apa-apa. Next kali diundang ya. Next ya. Karena ya menurut gua tuh keren banget, gokil banget. Berarti yang mikirin konsep dan segala macam itu dari lu atau gabung dengan Miracle juga atau kayak gimana? Gimana ya? Gua kayak brainstorming aja sih. Kalau Miracle itu Gua- berapa kepala tuh isinya? Dia berapa ya? Gua kurang tahu sih dapurnya dia. Berarti- 3 kali yang berarti gua ya pas ini ya 3 kalau nggak salah. Tapi Oke. ada banyak tuh dia mereka. Tapi itu gokil, sebuah movement yang menurut gua harus ada juga sih di Makassar kayak Iya. gitu. Dan kemarin lu sempat ngundang Natmos, ya kan? Itu Natmos, gokil juga sih. Natmos. Kepikiran untuk ngundang-ngundang model-model kayak gitu. Kenapa tuh, Bre? Maksud gua selain Natmos lu ngundang apa aja? Siapa lagi selain Natmos waktu itu? Nah, kemarin tuh kenapa kita ngundang-undang yang kayak model-model betul-betul model ya, Wul? Karena pertama kita tuh kalau di Hiket nih kayak kita harus bikin sesuatu, jangan setengah-setengah. Total-totalan aja. Nah, total-totalan aja. Kalau mau bikin mending nggak usah dah. Kalau iya. setengah-setengah. Aha. Jadi kita ngambil tuh dari salah satu agensi di Bandung. Jadi ada Natmos, Natmos kan di luar agensi, Natmos, DKK, Sabil gitu-gitu Iya, kan. benar. Ada Rehan juga. Aha. Kalau ini dia tuh kayak Elvi bro, dia pernah Iya, jalan gokil, di gokil. LV juga, iya, dan teman-temannya banyak sih. Ya, jadi kayak kita sekalian nggak apa-apa mahal boy, total-totalan aja. Sekalian jor-joran aja. Ah. Kalau orang mau bilang bakar duit ya kenyataan seperti itu. Nah betul. Emang kayak gitu. Iya. Oke, tapi emang lu ngebuat itu sengaja pertama kali di Bandung, kenapa nggak bikin di Makassar duluan, boy? Nah itu tuh kayak apa ya? Kita nggak bisa bilang pertama di Bandung juga ya, karena nggak tahu yang kemarin-kemarin. Maksud gua Iya. Hiket ngebuat ini di Bandung, Bandung kota pertama. Iya, ya, kota pertama di Bandung. Karena si Rian stay di situ. Oh, berarti Iya. karena Rian. Iya. Oke, nah ini yang menarik. Hiket ada 2 kepala, Iya. lu sama Rian.
gue bisa bilang lu pasti pernah berantem karena kerjaan. Bukan maksud gue dalam berantem urusan emosional ya, karena ide. Bertengkar soal ide. Karena ngomongin soal kerjaan orang tuh pasti seneng banget bertengkar soal kayak lu tuh punya ide lu A, si Rian mungkin B. Cara menyatukan dua kepala ini gimana, Boy? Nah, kayak gimana ya? Jadi gue tuh sama si Rian sepakat nih, Boy. Jadi dia kirim gue referensi, gue eksekusi. Jadi tanggung jawab gue nih. Oke. Dia tanggung jawabnya di brandingannya, admin, ngatur adminnya gitu. Jadi gue di visualnya, dia di bisnisnya, Boy. Oke, berarti udah ada job desk-nya masing-masing lah ya. Iya. Lu di bagian visual dan segala macam, si Rian ini di bagian bisnis dan brandingannya itu. Iya, betul. Oke, I see. Berarti gampang sih kalau gitu ya. Karena menurut gue gampang sih. Soalnya si Rian udah kasih tanggung jawab full. Jadi lu bikin rig, gue tinggal ACC, ya udah kita jalan. Oke, berarti ngomongin soal Hiket, ketika lu ngebuat sebuah referensi, lu punya ide, lu bikin mood board dan segala macam, itu apakah tetap lu brainstorming barengan sama Rian atau lu tetap Rian udah mercain 100% ke lu? Kayak lu mau bikin mood board kayak gimana itu terserah lu, gua tinggal terima beres atau kayak gimana tuh? Pasti ada. Tapi ya gitu doang, lihat oke, ACC rig. Oh, oke, masih kurang rig. Oh, tambah gitu. lagi. Ya paling enggak terlalu Nggak terlalu banyak ininya sih, revisinya. Gitu. Oke. Kebanyakan sih langsung ACC. Harusnya sih ngobrol bertiga sama Rian kali ya, sorry ya. Gue juga penasaran juga nih sama orang yang satu ini nih. Oke, Hikets dan akhirnya lu berhasil ngebuat Hikets, tapi ada nggak sih brand lain selain Hiket yang lu pegang sekarang? Kayak lu tetap on working with brand lain? Living Mill, Boy. Living Mill. Living Mill. Lu kerja di Living dari tahun berapa, coy? Dari tahun hampir Berarti 2020 ya. Oh, but first thing first, shout out untuk Fadel Shanur. Gokil. Iya, Fadel Shanur gokil. Asli, itu juga orangnya kalau gue bilang satu kata dia gila sih. Iya, gila. Gila sih. Dengan umur sebelia itu dia udah bisa nyiptain banyak banget movement yang keren-keren, coy. Asli. Oke, Living Mill. Awal lu tertarik masuk di situ apakah emang direkrut atau bergaul aja? Berawal dari cerita-cerita, Boy. Cerita-cerita. Oke. Karena kan gue tuh pernah ada di kayak satu brand nih kan. Tapi gue agak-agak apa ya? Ini gak bisa disebutin nih? Nggak bisa. Nggak enak, Boy. Nggak enak. Ada gue kerja ikhlas di brand itu kan. Kerja nabi. Ya, kerja nabi. Terus nggak diapresiasi. Jadi gue kayak cabut karena gue fokus skripsi juga. Oke. Nah, sambil abis skripsi gue tuh kemana-mana lagi, Boy. Kemana-mana lagi kayak jalan deh ketemu orang brand gitu-gitu kan. Nggak lama gue di DM-DMan sama Fadel ngajakin gitu. Jadi kayak Rick, lu ke kantor dah, kita ngobrol-ngobrol gitu, ya, ngobrol-ngobrol. Nah, sampai ada kata-kata itu, coba Amrik udah nggak di brand ini, pasti kita tanda tangan kontrak nih malam nih. Ya udah gue jemput, Boy. Ya udah kita tanda tangan. Gue udah nggak di sana. Akhirnya lu resign dan milih Living Mill. Iya, enggak, emang udah resign. Oh, emang udah resign. Iya, udah resign hampir sebulan lah. Gue kesana sini ketemu orang. Oke, gitu. Satu fun fact mungkin yang bisa gue sharing ke lu. Iya. Berarti karena lu emang bener sih statement yang lu bilang, lu baru join di awal 2020. Di tahun 2019 gue udah pernah running bareng sama Fadel Shanur, coy. Di Living Mill jauh ke belakang. Oh iya. Itu Fadel masih belajar soal Living Mill. Gue pernah bantuin, mungkin lu kenal dengan nama Ian Gibran. Gibran itu gue barengan sama dia ngebantu Fadel ngebuat sebuah Living Mill, bantu desain dan segala macam. Dari situ gue selalu bilang sama Fadel, Del, kalau misalnya si Gibran ini sama seperti lu, dia seorang desainer grafis juga. Dari situ gue selalu bilang ke Fadel dan Gibran ini kayak, Del, suatu saat nih lu harus bisa jalan sendiri juga, jangan pernah bergantung sama orang, coy. Dan akhirnya kebukti sampai sekarang dia tuh baju sendiri ya. Meskipun tetap dibantu mungkin kayak orang seperti lo, tapi akhirnya dia bisa menciptakan idenya sendiri. Itu dia menurut gue, dia tuh wah, ini orang gila sih. Sekarang tuh gue nggak enak, Boy. Gue lagi desain, dia juga lagi desain. Membantu banget. Baru aja. Gue membantu, asli membantu. Jadi kayak kerja bareng lah. Tapi ada nggak sih contoh nih kayak kita ngomongin soal Livin, lu lagi desain nih untuk artikel terbaru mungkin. Terus Fadil lagi desain dan akhirnya desain lu ini nabrak. Kayak Fadil nggak setuju dengan lu kayaknya ya mau gimana lagi? Nah, jalurnya kayak begitu, Boy. Jadi gua desain, dia ubah lagi.
Seperti itu pun kayak misalnya revisi enggak pakai kata-kata, jadi langsung direvisi langsung. Oh gitu. Jadi begitupun Fadel kerja desain, gue juga kalau misalnya ada yang kurang, gue revisin lagi, terus gue lempar lagi. Jadi saling lempar-lemparan gitu. Saling lempar ide lah ya. Jadi kita sistem kerja tuh kayak lu kerja misalnya nih, lu kerja 3 rig, gue kerja 3, ntar tukar lagi. Gitu. Oke, I see. Wah, gokil ya. Berarti apakah lu bakal hidup terus di skena ini? Atau mungkin lu bakal berpindah untuk bekerja tempat lain, mungkin lu pengen nyoba sesuatu yang lebih baru lagi? Kayaknya untuk sekarang masih di sini sih. Masih di situ ya. Tapi kira-kira nih, Rick, kalau lu nggak menjadi seorang desain grafis nih, nggak menjadi seorang ilustrator, lu bakal jadi apa cuy? Aduh. Lu kan anak komunikasi nih. Komunikasi kan jalurnya banyak banget cuy. Banyak banget cuy. Apa aja bisa kalau komunikasi menurut Cuma gua. kalau di seperti yang gue bilang tadi boy, gue di kampus ya kuliah-kuliah doang. Oh, ya, berarti lu tipikal kupu-kupu mati. Iya. Lo tau kupu-kupu mati nggak? Apa tuh? Kuliah pulang malam party. Air masuk. Kupu-kupu mati. Kupu-kupu mati. Kuliah pulang malam party, coy. Ada nggak lu kepikiran nggak kayak misalnya kalau lu nggak menjadi seorang graphic designer, lu bakal jadi apa, coy? Nggak tahu gue boy. Emang nggak ada cita-cita dari Kayaknya dulu? Gue daftar PNS deh. Iya boy. Ya, gue ikut bener. nyokap gue dah kayaknya. Ya kayaknya PNS itu impian ibu-ibu sekarang ya. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan kayaknya nggak menjadi ini lagi sih. Karena udah banyak banget ya di generasi sekarang nih. Kita udah masuk di digitalan 4.0. Kayaknya betul. udah banyak banget lapangan pekerjaan terbuka lah ya. Iya banyak. Dan gue juga pengen tahu nih, ada nggak sih harapan dari lu untuk mewakili suara seorang graphic designer nih? Kayak mungkin lu lebih pengen diapresiasi khususnya di Kota Makassar sendiri, karena tadi nih ya kalau muda gue sempat ngobrol barengan sama Amrik soal banyak lah pekerja-pekerja di skena ini, di industri kreatif, khususnya seorang ilustrator ya mungkin masih kurang diapresiat ya di sini. Betul. Karena ada contoh kasus ya, bahkan ada temen kita yang dia tuh punya bakat banget, dia tuh potensial banget. Tapi karena mungkin dia nganggap gak terlalu diapresiasi di kotanya sendiri, dia malah cabut dan ternyata dia sukses di luar, coy. Ada. Kalau lu sendiri ada pesan-pesan tersendiri nggak? Kalau gua mah konsisten aja. Perbanyak karya aja ya udah, itu aja. Nggak usah terlalu pusingin lu diapresiasi atau enggaknya. Intinya setidaknya berusaha aja deh. Berusaha gitu. aja. Perbanyak relasi. Tapi one day lu bakal cabut dari Makassar nggak? Kalau sekarang gua belum kepikiran. Belum. Tapi otak gua udah ke sana. Itu dia. Gua kayak anjir, tapi ada satu hal yang buat gua tertahan di sini juga tuh. Apa tuh? Keluarga boy. Iya benar. Berarti keluarga support lu total di dunia ini? Iya. Support total. Atau mungkin bokap nyokap pengen lu jadi ini. Awalnya kayak gitu boy. Setelah gua kayak gua cabut, kan gua asli Pinrang boy. Oh iya, daerah. Gua tuh setiap lebaran balik. Setiap lebaran lu daftar PNS, gitu-gitu kan. Sampai satu hari gua nato boy. Tangan. Jadi pas ini ngeliat, hitam merah juga lagi. Iya. Itu tulisannya apa tuh? Trip. Oke. Sama 1995. Iya. Jadi kayak ya udah, nyokap gua lihat ya udah sampai sekarang ya terserah lu mau bagaimana. Yang penting baik buat lu, hasilnya bisa lu nikmatin, jalanin aja. Lu juga udah dewasa, ya udah itu aja. Oke, Amrik Dinata ya kalau udah ngobrol banyak banget nih soal dunia industri kreatif seperti ini. Sebenarnya gue masih pengen ngobrol banyak banget, tapi mungkin kita bakal ngobrol di nextnya kali ya. Gue pengen tahu nih kalau di Cari Talks itu kita punya fitur segmen namanya Fact You, itu Fact About You. Jadi mungkin lu bisa ceritain ke kaula muda, ada nggak sih kayak 3 fakta nih dari lu pribadi yang mungkin kaula muda di luar sana nggak tahu nih? Apa ya? Kayak mungkin lu bisa tidur sambil berdiri. Gue yang kayak di mana-mana tidur boy, gue. Di mana-mana. Oh. Dikit tidur. Nempel molor ya? Iya, gue tuh. Serius? Ya, serius. Nempel molor. Iya. Itu kenapa cuy? Apakah lu kebanyakan begadang apa gimana tuh? Begadangnya sih. Begadang. Paling tidur jam 6, jam 7 pagi. Lu masih muda coy. Iya. Kesehatan tuh mahal loh. Iya, sekarang emang gak berasa. 20 tahun ke depan ya kita akan merasakannya sama-sama. Iya. Jadi kalau siang tuh ada activity, desain selesai, tidur gitu. Berarti lu tipikal orang yang bisa tidur di mana aja? Iya. Sambil duduk lu bisa tidur? Bisa. Gokil. Gue kalau misalnya kayak kafe-kafe begini bro,
kayak kursinya panjang gini, Aha. kalau gua mau tidur aja. Anjir, gokil. Oke, yang pertama fakta dari Amrik, bisa tidur di mana aja. Kedua, Terus yang tadi tuh yang kita bahas, apa tuh? jarang banget orang tahu, kayak gua suka gambar, Aha. tapi gua nggak tahu Oh, nggak tahu seniman-seniman gitu. tokoh-tokoh seniman yang ternama ya. Iya, gua Iya, nggak tahu. gokil. Ya Lu gue tuh- gambar aja. Lu tuh emang gak ngulik atau emang gak mau tahu atau kayak gimana, Bre? Lebih ke ini ya, kayaknya abis kerja tidur gue. Oh gitu ya. Iya. Karena gua kejadian ini ngingetin gua dengan salah satu musisi terkenal. Lu tahu Tame Impala? Ya, tahu. Kevin Parker. Iya, tahu. Kevin Parker, gue pernah nonton satu interviewnya ketika dia ditanya siapa inspirasi lu dalam bermusik, lu dengerin siapa? Dia bilang nggak ada. Iya. Dan itu jadi Tame Impala. Maksud gue, kok bisa ya sebuah project Tame Impala ini nggak punya referensi sama sekali? Iya. Bahkan mungkin kalau kita ngomongin soal musisi-musisi legend, pasti semua punya referensi masing-masing. Kayak dia denger ini. Kevin Parker nih, vokalisnya Tame Impala, dia nggak punya sama sekali, coy. Itu mungkin bisa, itu yang ngingetin gue ke situ karena dengar dari lu kayak, oh iya ternyata emang bisa ya di dunia seperti ini emang ada kayak gitu juga beneran dan itu terjadi. Nah, kayak gini nih gue baru tahu kayak sejarah-sejarah kayak gini Ya nih. itu karena gua ngulik itu kayak ternyata bisa juga ya. Nggak menutup kemungkinan ketika kita nggak punya inspirasi kita tetap bisa jalan juga. Iya, Oke, I see. Itu dari lu ya. Iya. Nggak terlalu apa? Ngerti. Iya. Tapi bisa. Tapi bisa. Oke, yang ketiga boy. Apa ya, paling gitu doang sih. Iya. Satu lagi lah. Apa ya? Apa kek? Apa ya? Lu pernah nyuri duit bokap lu kayak apa kek? Itu kok sering boy dulu kan. Buat main PS gitu-gitu. Ya. Paling Nakal- itu sih boy. Nakal-nakalnya kita kan kayak gitu ya Oh zaman-zaman. iya, ada satu. Apa tuh? Gua gak banyak orang nih. Oh, Nah. Amrik bergaulnya di mana-mana. Nah. Tapi gua nggak suka banyak orang boy. Keringetan gua. Iya benar. Iya, kayak gua harus ngapain ya? Harus mau ngobrol ngapain ya? Berarti lu tipikal orang yang nggak bisa membuka percakapan gitu. Ya kurang lebih. Tapi gue senang ngobrol. Cuma Seneng kayak ngobrol? kalau udah dapat teman ngobrol yang enak tuh gue bakalan panjang banget ngobrolnya. Tapi kalau misalnya orang ini kayak anjir dia mau masuk nih, gue tahu kan. Kayak gitu kayak, Ada maksud tertentu nih. ya, mending cabut boy. Oke, I see. Berarti lu tipe orang yang nggak terlalu suka wasting time gitu lah ya. Iya. Wasting time, wasting energy. Iya. Oke. Paling nongkrong kantor kamar gitu doang. Oke, buset. Berarti lu tipe orang ini gak sih? Kayak dalam sehari tuh lu punya to do list gitu? Ada. Jadi 1 minggu harus ada 4 kanvas. Oh gitu. Iya. Gokil. Baru sih bulan kemarin. Tapi itu perlu menurut gua. Iya. Itu perlu karena bisa menjadi motivasi hidup juga ya kan. Iya. Karena gue pernah ada di posisi gue ngapain lagi ya? Nah, itu dia. Nah, iya. Itu kalau udah mentok gitu kayaknya harus digali lagi tuh Iya. kayak gitu tuh ya kan. Iya. Yoi. Nah itu dia kalau muda 3 fakta dari Amrik Dinata yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nextnya nih boy, gue punya fitur segmen lagi namanya kamu. Kamu itu artinya kata Iya. tamu. Iya. Biasanya gue nanya soal playlist, gue nanya soal tempat rekomendasi gitu. Kali ini gue pengen tahu nih dari lu sendiri ada nggak sih 3 rekomendasi brand clothingan di Makassar yang menurut lu keren di luar Hiket ya? Iya. Dari nomor 3 dulu deh. Nomor 3 Aha. Moriarty. Kenapa tuh? teman gua. Teman. Iya. Bisa jadi kayak gua salah satu kayak apa ya? Ngelihat dia Merintis. merintis. Oke, I see Moriarty. Kerjain bareng desain-desainnya gitu. Ada berarti lu termasuk terlibat lah di proyekannya dia. Nggak terlalu, tapi cuma salah satu kan ada beberapa ownernya tuh. Mhm. Salah satu ownernya sering bareng gua di kamar gitu kan, sering kayak Oke. cerita-cerita gitu. Oke, Moriarty nomor 3, nomor 2 Visis Vicious Pen. Vicious Shout out Pen. untuk Nggak. Fat. udah nggak ada obat. Itu gak ada. Vicious Pen. Itu mah apotek tutup coy, enggak ada Iya, obat. nggak ada obat. Apotek tutup. Apotek tutup coy. 24 jam aja Nggak udah ada tutup. obat. Tutup, Bener. nggak ada. Karena gue pernah ngobrol juga barengan sama Fat. Iya. Gue pernah nanya sebenarnya arti vicious Pen itu apa? Vicious Pen itu gua. Vicious Pen itu gila, Vicious Pen itu gokil dan emang Iya. terbukti coy. Karya-karyanya mah gokil. Itu Gokil. gue nyebut dia sebagai Mighty Hands, Nah. tangan ajaib, tangan kuat. Itu dia tuh Fat tuh. Syarat untuk Fat, gokil. Vicious Pen. Kacau. Nomor 1. Live in Mill. Livin Mill. Udah ketebak ya. Udah ketebak banget ya. Livin Mill. Tapi woi jatuh cuy. Karena lu termasuk yang ngelihat prosesnya Fadel dari bawah juga sampai di titik sekarang.
Lu ada nggak sih pesan yang pengen lu sampein? Apa ya? Gua sudah sering ngobrol sedip pesan-pesan ini, satu kata doang sih, cakep. Gila. Cakep. Cakep gila itu 2 kata, boy. Enggak ralat. Gila. Oke dah. Gila. Gokil. Kaulah muda. Itu dia tadi 3 rekomendasi brand streetwear ya dari Amrik Dinata di luar Hiket. Hiket ya paling atas lah kalau menurut lo ya. Oke lah kalau gitu, boy. Thank you so much ya udah ngobrol barengan sama gua di Chart Talks kali ini spesial. Kali ini kita kesana kemari nih. Kesana kemari ketemu Amrik Dinata. Gokil. Sebenarnya gue udah sering liat lu, boy. Cuma kemarin kan belum sempat kenalan. Gue juga sering, boy. Ya, di event-event di ya. Kolaborasi boleh kali ya, Hiket Boleh. Prambors ya. Boleh. Kali aja logonya Kibo dipakein bajunya Hiket gimana tuh? Pesan Prambors jadi akar-akar gitu kan. Itu dia. Kaulah muda. Oke lah kalau gitu, thank you so much, boy, udah main ke Cari Talksnya Prambors. Pokoknya semoga sukses apa yang lu jalanin. Oke, sebelum itu gue pengen tahu next project dari lu pribadi. Paling dropan baru Hiket 13. Dropan baru Hiket. Iya. 13 apa tuh? Drop 13. Drop 13. Oh iya, drop 13. Pokoknya Miss Imbalance. apapun itu yang lu kerjain, semoga dilancarin, semoga sukses terus buat lu pribadi dan juga buat Tickets. Thank you so much, brother. God bless you all. See you around. Peace out. Oke.